ya. Semua jalan yang ke depan itu sudah diblokir oleh kuda dan menteri. Oke teman-teman, raja lari ke sini dan akhirnya ya skakmat ya. Nah itulah teman-teman ya. Assalamualaikum semuanya, halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kiwong AGP dalam video problem catur 3 langkah mat. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman lihat saat ini, jadi problemnya seperti ini ya bangunannya untuk posisi buah putih dan posisi buah hitam. Untuk buah putih ada raja di D1, kemudian sepasang kuda berada di C2 dan C3, serta menterinya berada di G2 dan satu pion berada di C4. Sementara untuk raja hitam lawannya berada di C5. Nah teman-teman, silahkan teman-teman amati ya dengan teliti, lalu cari solusinya dan apa kunci pertamanya di problem catur 3 langkah mat ini. Buat yang hobi catur, yang mahir catur, master atau grandmaster ya, yang mahir catur tentunya problem ini mungkin tidak sulit ya, tapi untuk pemula ya, untuk seperti saya atau yang baru mengenal problem catur ini mungkin agak sedikit sulit, dan kalau tidak tahu kuncinya bisa jadi seharian atau bahkan lebih tidak akan ditemukan kuncinya. Nah teman-teman, silahkan untuk beberapa saat teman-teman pikirkan baik-baik, hati-hati jangan cepat ngambil kesimpulan bahwa ini gampang bisa dimatikan ya. Silahkan teman-teman ya. Oke teman-teman, beberapa saat sudah berlalu, bagaimana, sudah ditemukan solusi dari problem catur ini, kuncinya atau belum? Kalau sudah, saya mengucapkan terima kasih dan saya salut kepada Anda hebat. Baiklah teman-teman, sekarang mari kita lihat kunci atau solusi dari problem ini. Yang pertamanya melangkahkan apa? Oke, kalau teman-teman bisa menebak langkah pertamanya menteri, maka itu adalah tepat ya. Cuma langkahnya kemana? Oke, jadi langkah pertamanya kuncinya adalah menteri dari G2 ke G7. Nah ke situ ya teman-teman ya. Di sini ada beberapa opsi untuk raja hitam atau pilihan, yaitu pindah ke B6, ke C6, ataupun ke D6, atau bisa jadi juga makan pion yang berada di C4. Nah teman-teman, bagaimana kalau seandainya sekarang raja pindahnya ke B6? Maka di sini langkah keduanya adalah kuda ya, kuda yang berada di C3 langsung ke B5. Nah ke situ ya teman-teman ya. Sekarang bagaimana kalau seandainya raja balik lagi? Kalau balik lagi disekak oleh menteri, itu ya teman-teman ya, mati ya. Kalau balik lagi disekak menteri, mati. Kemudian bagaimana kalau seandainya raja hitam larinya ke A5? Kalau ke A5 maka menteri melakukan sekaknya ke A7. Nah ke situ teman-teman ya, jadi mati juga ya teman-teman ya. Oke, sekarang bagaimana kalau seandainya setelah langkah pertama putih yaitu menjalankan menteri ke G7, raja larinya ke C6. Kalau raja ke C6 maka di sini yang jalan adalah pion ya, pion maju ke C5. Nah ke situ ya teman-teman ya. Apabila dimakan ya sama raja, maka melakukan skaknya ke C7.
mati ya teman-teman ya. Bagaimana kalau seandainya raja larinya ke situ ya teman-teman ya. Yang dilakukan langkah kedua putih adalah kuda C3 ke B5. Kuda yang berada di C3 ke B5. Nah, ke situ ya teman-teman ya. Di sini raja hitam sudah tidak bisa lari ya. Hanya ada dua jalan, yaitu ke C6 ataupun ke D6 ya, ke sini. Kalau ke sini sudah jelas ya, skaknya mati ke sini. Nah, sekarang kalau seandainya lari ke sini. Nah, kalau lari ke situ maka langkah ketiganya adalah dilakukan skak oleh kuda yang berada di C2 ke D4. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke posisi semula. Nah, sekarang kita kembali ke posisi semula. Bagaimana seandainya sekarang raja kalau makan pion yang berada di C4, pion putih dimakan. Kalau dimakan oleh pion putih, maka menteri langkah keduanya adalah melakukan skak ke D4. Nah, ke situ ya teman-teman ya. Nah, sekarang raja tidak ada pilihan, satu-satunya jalan adalah larinya ke B3 ya. Semua jalan yang ke depan itu sudah diblokir oleh kuda dan menteri. Oke teman-teman, raja lari ke sini dan akhirnya skak mat ya. Nah, itulah teman-teman ya, solusi pemecahan problem 3 langkah mat ini cukup lumayan banyak ya. 1 2 3 4 dan 5 ya, sekitar 5 solusi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, rupanya sampai di sini dulu. Mohon maaf bila ada kekurangan penyampaian ataupun cara menyajikannya. Mohon dimaklum, mudah-mudahan bisa menghibur. Assalamualaikum, see you next video and thank you for watching. Jangan lupa buat teman-teman yang suka ya dengan channel ini atau problem catur ini, silahkan di like dan di subscribe ya, ditekan loncengnya. Kalau tidak suka abaikan saja, dan jika bermanfaat silahkan share ke teman-teman ya, teman-teman kalian, keluarga kalian atau saudara kalian yang sama-sama hobi catur, problem catur, untuk hiburan bersama keluarga atau teman-teman ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum.